Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, saya cintai. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa bergabung bersama teman-teman di ruang kelas karena ada uzur yaitu perjalanan dinas keluar pulau ya, tapi bukan ke Kalimantan. Jadi saya usahakan untuk membuat rekaman record ini semoga tidak mengurangi value ataupun isi konten dari apa yang akan seharusnya kita sampaikan di kelas. Jadi kita kasus 3A, kasus pencernaan, gawat dari pencernaan terkait appendicitis akut. Kebetulan, alhamdulillah, saya dapat bagian triase, primary survey dan secondary survey. Ini kasusnya ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di kelas, di grup, ada yang saya tambahkan. Silakan nanti teman-teman kalau mau koreksi setelah dibandingkan dari yang akan saya sampaikan setelah ini, setelah di bawah ini silakan dikoreksi nilai yang saya tambahkan. Jadi untuk pemeriksaan penunjang yang saya tambahkan yaitu ada laboratorium darah tepi lengkap ya sebenarnya. Jadi ada HB-nya 9,7, hematokritnya 97,5, sel darah putihnya 15 kali 10 9, 15.000 ya. Neutrofil batang 7%, neutrofil segmennya 70%, CRP-nya 10 mg per liter. Untuk hasil USG abdomen, itu hasilnya appendix membesar, diameter antero-posterior 7,5 mm, dan tidak ada massa di sekitar ginjal kiri. Untuk triase, ini pengertian triase ya sudah kita pahami. Yang pertama, triase berdasarkan 5 level dari tes lock and jog 2015. Untuk kasus di atas itu saya berikan level 3 atau mendesak urgent. Jadi 30 menit penilaian. Ini termasuk dalam kategori karena tanda-tanya infeksi, ada tanda infeksi tadi hasil pemeriksaannya, kemudian ada juga nyeri, nyeri sedang, sebenarnya ini berat ya, 7/10 itu. Jadi saya ngambilnya level 3 yang butuh penanganan 30 menit untuk penilaian pengobatan. Kemudian untuk ATS-nya, Australia Triasis Scale, itu juga saya ngambil ATS 3. Ini yang versi Indonesianya ya. Ini yang versi eh English-nya. Jadi sama, justifikasinya sama sih, karena ada nyeri di abdomen, nyeri perut, seperti itu. Nyeri perut yang mengarah ke nyeri berat. Ini di sini. Kalau yang tes 2 kan itu distress pernapasan, sesak napas, heart rate-nya kurang dari 50 atau takikardi kurang lebih dari 150. Kalau tes 1 kan henti jantung. Untuk CTAS, Canadian Thoracic Acute Scale yang ada warna blue, red, yellow, green, white itu saya ngambilnya warna kuning atau yellow. Justifikasinya sama seperti sebelumnya. Jadi masuk ke origin. Butuh penanganan 30 menit. Kemudian untuk primer survey, ini masuk dalam initial assessment-nya. Itu ABCDE, D, DR, ABCDE sebenarnya. Jadi danger-nya saya ngambil, saya bikin klien ditolong oleh tenaga profesional di IGD setelah diantar oleh keluarga. Jadi saya digunakan safety, employment, and safety patient. Kemudian respon atau alertnya, kalian dapat menyebutkan orientasi waktu dan tempat, bercerita riwayat penyakitnya, keluhan segala macam. Kemudian RW-nya tadi kasus dia tidak ada sumbatan jalan napas, tidak ada bunyi-bunyi seperti gargling sebagainya. Breathing-nya RR 22 kali per menit, tidak ada bunyi napas tambahan, tidak ada retraksi dinding dada. Circulation-nya tensinya 120 per 85, nadinya frekuensinya 110 kali per menit, tidak ada tanda-tanda sianosis, bunyi jantung normal. Disability, tingkat kesadaran kalian untuk kompos mentis, DCS 15, tadi juga alert ya sebenarnya. Tidak ada kelemahan, kelumpuhan. Di exposure, tidak ada jejak dan trauma dari kepala ke ujung kaki.
Namun klien tampak menggigil dan tampak demam, jamnya 38,4. Untuk secondary survey itu pakai FGHI kemudian sampel ya sampel. Eh dari FGHI itu dari Fawcett Optitasen tadi sudah disebutkan tensinya 125 per 85, nafasnya 22 kali per menit, nadinya 120 kali per menit, itu suhunya yang agak naik jadi atas normal 38,4. Kemudian give comfort measure ini terkait nyerinya tadi PQRST, provokatifnya infeksi dan peradangan pada appendix, quality-nya nyeri terasa seperti tusuk-tusuk, regionalnya adanya defense influencer nyatakan lepas lokal pada kuadran kanan bawah, terasa nyeri di kedua kuadran kanan dan kiri. Adanya sign dan obturator signs. Jadi ketika dipleksi atau ekstensi pahanya terasa nyeri ya. Bagian kuadran bawah tadi. Kemudian skalanya itu 7 ya per 10 jadi 10. Time-nya itu terus menerus setiap 3 hari yang lalu terus semakin parah dari waktu. Kemudian history dan head to toe examination ini saya juga bikinnya di luar ini, di luar kasus ya. Tidak ditemukan luka jasper dari kepala, tidak terdapat penghapusan kuping hidung, kuping isokor, tidak terdapat peningkatan jugularis, kepala simetris. Dada tidak jelas maupun trombosis sekitar dada, retardasi untuk nafas normal, jadi sih normal ya. Untuk abdomen yang kita fokuskan tetap fokusnya ada distensi ringan, nyeri di kedua kuadran kanan bawah kiri, tadi ditemukan defense, influencer dan nyeri tekan lepas lokal dan kuadran kiri dan bawah. Celok dubur tidak menunjukkan aja masalah dan nyeri tekan, pemeriksaan sign, obturator sign itu positif yang khasnya appendix. Ekstremitas tidak dapat deformitas pada ekstremitas kan bawah ketutup 555 di keempat kuadran. Perinatum genitalia tidak dapat luka atau tidak terpasang kaitan oral pada kelahiran. Untuk sampelnya, sign Alcistonia itu nyeri 3 hari yang lalu dengan menggigil. Ini sudah ini ya, objektifnya ini kita sebutkan sebelumnya. Alergisnya saya bikin ini juga kan tidak memiliki riwayat alergi obat, tapi kan memiliki riwayat alergi makan udang. Medicationnya pengobatannya kalian sempat minum obat paracetamol 3 kali sehari, kali satu. Kemudian presiden pas medical record story-nya, Prime pernah dirawat sebelumnya dengan demam tifoid. Kalian tidak memiliki riwayat keturunan, DM, pertanyaan asma dan sebagainya. Event leading to illness or injury, jadi kejadian mengakibatkan cedera ini, saya bikinnya seperti aja sih. Jadi kalian berusia 25 tahun, diantar ke EGD oleh keluarganya, di mana mohon maaf. Nyeri bertambah berat pasti tidak mengeluh adanya perubahan kebiasaan BAB dan BAK. Saya masih bingung nih untuk E-nya ini. Apakah seperti itu? Jadi itu tadi yang ini ya untuk sampelnya ya. Mungkin last mail tadi ya saya ketinggalan nih last mailnya. Ini yang perlu ditambahkan nanti. Misalnya makanan terakhirnya apa? Ini di sini ya tadi ya saya tambahkan ya. Last mail. Mungkin saya tambahkan ini ya klien ada memakan masakan Padang yang pedas ya, berbumbu pedas. Nah, jadi saya lupa bikin bagian L-nya. Jadi nanti teman-teman bisa ini ya koreksi ya. Kemudian hasil pemeriksaan penunjang tadi udah ya. Mungkin di ini aja ya, dihapus aja nih ke kopas lagi. Nah, di appendicitis akut itu ada pemeriksaan khasnya juga scoringnya yaitu Alfredo scoring dan juga air scoring nanti. Alfredo scoring itu
nanti berdasarkan apa ya, fenonim Montrels. Montrels. Apa itu Montrels nanti kita sampaikan. Jadi ada berapa item? Dua. 8 item dengan total skor 10. Jadi Montrels itu terdiri dari simptom, MAN, migration, anorexia, nausea. Kemudian sainsnya tenderness in right lower quadrant, rebound pain, elevation of temperature. Untuk laboratoriumnya leukocytosis, shape to the leaf. Jadi dijelaskan dulu untuk migrasinya itu maksudnya migrasi nyerinya ke arah iliaka, ke arah iliaka ya, iliaka bawah itu. Kemudian untuk ada mual anoreksianya ya, ada muntah, kemudian nausea, mual. Kemudian ada tenderness in right lower quadrant. Jadi kayak ini nyeri di kuadran bawah, di kiri kanan ya ada ya. Kemudian nyeri tekan lepas, kemudian peningkatan temperatur, ada leukositosis, peningkatan leukosit, kemudian shift to the lip. Shift to the lip itu ketika neutrofil batangnya meningkat. Jadi neutrofil yang immature atau neutrofil batang itu meningkat. Makanya di hasil pemeriksaan penunjang saya bikin neutrofilnya 7%. Karena normal kan biasanya 5%, 3 sampai 5%. Jadi dengan data-data tersebut ini ada scoring-scoringnya untuk kurang dari 3 kemungkinan bukan appendicitis, jumlahnya tadi ya. 4 sampai 6 mungkin, 6 sampai 8 kemungkinan besar, 9 sampai 10 pasti. Kemudian kurang dari 3 tidak perlu CT scan, 4 sampai 8 dianjurkan CT scan untuk penegakan diagnosis. Lebih dari 9 itu langsung konsultasi untuk dokter bedah dengan tindakan operasi, tindakan operasi. Jadi sesuai kasus saya bikin migrasinya ada gitu. Jadi dianggap ada ke bagian iliaka karena sudah nyeri ya ke bagian bawah juga kuadran bawah. Ada nyeri tekan, kemudian ada nyeri nyeri di kuadran bawah, kemudian ada nyeri tekan lepas, nyeri lepas tadi, peningkatan temperatur, ada leukositosis. Ini ya shift tulip. Jadi ini sebenarnya udah 8 nih. Bukan 7, 8. Soalnya segmennya itu tadi ini meningkat. Jadi ini satu ini ya. Jadi satu itu masuk juga nih. Draw. Jadi udah 8, jadi sama aja sih. Jadi kemungkinan besar itu adalah eh appendicitis akut, tapi harus dipastikan lagi dengan pemeriksaan penunjang. Tadi udah kita bikin ya USG-nya. Nah, kemudian ada Ayer score. Jadi seperti Alparado tadi. Kalau Alparado tadi penemunya Alparado ya pada tahun 18 berapa. Kalau Ayer score ini pengembangan sebenarnya tapi dikembangkan lagi dengan lebih detail, misalnya terkait dengan segmentasi neutropil, kemudian leukositosisnya dan CRP-nya juga dimasukkan. Makanya tadi CRP juga dimasukkan ya di hasil penunjang yang saya tambahkan. Jadi dari kasus ini gambarnya ya, bagian-bagian komponen Prado ini. Dari kasus itu saya berikan pen in reef itu right iliac fossa, bagian iliac fossa kanan. Ada kemudian walaupun mutas tidak ada, abdominal defense, distensi abdominal tadi ringan ya, low. Oke. Kemudian segmented neutrophils itu 70% tadi di ini ya, di kasus di yang saya tambahkan. Kemudian leukositosis tadi 15.000 ya. Kemudian CRP-nya 10. Jadi ditotalkan ada 5. Jadi peluangnya ringan. Walaupun tidak rendah, jadi peluangnya di mile. Jadi memang sama kayak di atas kan di kemungkinan besar tapi bukan yang pasti. Jadi perlu ditegakkan juga. Nah,
Terkait R ini juga saya juga minta masukan teman-teman apakah perlu ditambahkan karena di sini masih pulungannya mild, bukan bukan yang apa? Bukan yang severe, berat. Atau saya salah scoring atau bagaimana, teman-teman. Nah, demikian LTM saya yang saya bagikan. Mohon masukannya dan penyempurnaannya terkait scoring juga tadi dan juga primary dan secondary survey. Karena ini akan kita presentasikan di kelas lagi kan. Minimal kita mencegah banyaknya pertanyaan yang di luar perkiraan kita. Demikian saya akhir dengan nun nol qalam yaumais turun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.